Shalom. Shalom semuanya. Hari ini luar biasa. Tuhan mengizinkan kita semua untuk kumpul di tempat ini. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Selamat malam juga buat Cik pembicara kita malam hari ini, Cik Maria Jumena. Kita mau sama-sama malam hari ini, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau ajak seluruh isi surga dan para malaikat bersama-sama. Kita mau goyang surga ya bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau berikan pujian kita yang terbaik. Semua yang lagi duduk-duduk, semangat. Tidur-tiduran, semangat. Karena Allah akan membuat kita penuh dengan sukacita, sehingga kita akan senantiasa tertawa. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Mari semua katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Kita percaya bahwa ketika kita memuji Tuhan, Roh Kudus hadir dimanapun kita berada. Mari kita mau nyanyikan dengan sepenuh hati, berikan yang terbaik. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Amin. Berikan sorak-sorai untuk kemuliaan Allah kita. Mari saat ini kita mau memulai persekutuan doa malam ini. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Kami bersyukur
Kau boleh undang kami Tuhan pribadi lepas pribadi untuk hadir di tempat ini. Tuhan, Kau pandang kerinduan anak-anak-Mu. Malam hari ini rindu Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Kau pandang Tuhan setiap hati yang rindu untuk bersekutu, mendengarkan Kau sendiri yang berbicara kepada kami. Di dalam setiap pergumulan kami Tuhan, kami datang. Kami mau membawa korban syukur kami. Kami mau menaikkan Tuhan rasa syukur kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, di tempat kami masing-masing. Engkau yang mengurapi setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, saat ini kita mau menaikkan syukur kita. Kita mau mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Paling tidak mulai satu hari ini. Ketika kita mulai membuka mata kita, setiap nafas yang kita boleh hirup, kita mau ingat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Mungkin sekalipun mereka menjengkelkan atau menyakitkan, tetapi mereka adalah orang-orang yang ditempatkan untuk membentuk dan memproses kita. Mari kita menaikkan satu pujian ini sebagai doa kita. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh kami berharga Tuhan. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Benar Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk setiap kejadian, setiap momen di dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku
serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, kami mau memandang Kau, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kami mau mengangkat wajah kami, Tuhan. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kami mau mengangkat wajah, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkan, Tuhan. Sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkan, sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memelihara kami Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Oh, terima kasih buat perlindungan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih untuk keluarga kami.
Terima kasih untuk orang tua, istri dan anak-anak kami. Oh, terima kasih. Terima kasih untuk setiap pergumulanku. Terima kasih untuk setiap hikmat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap nafas, setiap tarikan nafas Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Naikkan ucapan syukur-Mu. Naikkan ucapan syukur-Mu. Oh, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, yes Lord, ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sekali lagi kami mau mengangkat wajah kami Tuhan. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Dan ku angkat tanganku ke tahta-Mu yang kudus. Kasih dan karunia-Mu tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Oh, berikan sorak-sorai untuk Allah kita, sebab Allah yang memberkati kita sungguh Allah yang besar. Mari saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi, kita memuji Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah yang maha besar. Mari saat ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau berikan pujian kita yang terbaik. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan.
Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita mau katakan Tuhan Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia sungguh tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyah, Dia takkan terkalahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup, Dia hidup dan berkuasa. Serukan sama-sama, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lalukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita katakan, nama di atas segala nama. Oh, sungguh Kau Allah yang luar biasa, Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan hati. Kita mau masuk lebih dalam, kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan Tuhan berbicara melalui hamba-Nya, Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau Allah yang mengerti dan mengenal setiap hati anak-anak-Mu. Kami mau datang kepadamu, Tuhan. Kami mau membuka hati kami. Kami mau menyembah Engkau. Mari Allah Roh Kudus, jamah setiap kami. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh Tuhan, sungguh Engkau ditinggikan di tempat ini, di hati kami. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya,
menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Benar Tuhan, kami rindu tinggal di hadiratmu. Kami mau meninggikan Engkau, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Oh shikaralara karalara baralara, oh shikaralara, oh Allah Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan. Oh shikaralara ya Engkau sungguh indah. Shikaralara ya karana sekiara kira bara haleluya, haleluya. Shikaralara ya se shikarala bara shikarala kara la bara kinna mata kara la bashere
Shikarakara parakara lapa shikata karaka pahara manaya raka shire dia kina mata kata 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 kina mata kakara lapa shikara kira papa 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 para 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 oh shikara la barana ya na 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 shikara la bara 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 shikara la bara kara la shikara da 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 shikara la da bakara ta shi de 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 kira bakara da 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 kashi de 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 kishikara la da 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 shikara la da shikara la da da arakashi kumiyara na kashi Kami membuka hati kami, Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ya Allah Roh Kudus, melalui setiap roh kami, melalui akal budi kami, memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan yang baru. Kami merasakan Tuhan hadirat-Mu mengelilingi kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan Engkau sendiri yang berbicara melalui anak-Mu, Cik Maria Jumena. Kami percaya saat ini Roh-Mu juga tinggal di dalam dirinya. Kau memberikan kepadanya kuasa. Kau memberikan hikmat. Engkau sendiri yang menaruh perkataan-Mu Tuhan di dalam mulut, di dalam hati dan pikirannya. Sampaikan Tuhan isi hati-Mu kepada kami. Sampaikan kebenaran-kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu malam hari ini tidak ditabur dengan kata-kata dan hikmat manusia, tetapi oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus, oleh kuat dan kuasa-Mu Tuhan. Dan setiap anak-Mu Tuhan yang mengikuti persekutuan doa ini, kami akan menerima makanan rohani yang akan membuat kami bertumbuh. Dan kami akan semakin mengenal Engkau dan mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami ini, kami naikkan dengan perantaraan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Oke, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar hari ini? Saya rasa semua ada dalam keadaan baik dan sehat ya. Puji Tuhan kita bisa bertemu malam ini dalam PD online ya. Oke, nama saya Maria Regina Jumena, saya dari Keuskupan Agung Jakarta. Di Keuskupan Agung Jakarta saya aktif di BPK PKK KAJ, yaitu Badan Pelayanan Keuskupan, Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Di sana saya sebagai koordinator bidang pembinaan dan pengembangan PKK. Boleh panggil saya Maria. Kita mulai saja. Malam hari ini saya diberi tema yaitu Pride vs Humility. Oke, saya share dulu materi yang sudah saya buat. Oke. Ya, ini dia. Ya, oke, kita mulai ya. Pride vs humility. Apa itu pride? Pride itu adalah kesombongan.
VS itu lawannya adalah kerendahan hati. Kita mulai saja. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman terkasih untuk melihat Yehezkiel 28 ayat 1 sampai dengan 10. Yehezkiel 28 ini ayat 1 sampai dengan 10 adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yehezkiel untuk disampaikan ya. Tuhan meminta Nabi Yehezkiel untuk datang kepada Raja Tirus dan menyampaikan hal ini kepada Raja Tirus. Isinya adalah berikut. Saya bacakan untuk Anda semua. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka, melawan hikmatmu yang terpuja, dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkannya di lubang kubur. Engkau diturunkannya di lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati dulu di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah, padahal terhadap kuasa penikahmu engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing, sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan Allah ya, itu kepotong. Baik. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, ini adalah teguran untuk Raja Tirus. Mengapa? Karena Raja Tirus ini ingin menyamai Allah. Dia merasa dirinya superior, dia merasa dirinya luar biasa, sehingga dia merasa dirinya sangat pandai, sangat pintar, dan sangat tinggi. Sehingga ia ingin menyamai Allah. Dan kita lihat bahwa kesombongan yang ada dalam diri Raja Tirus tidak berkenan kepada Allah. Kesombongan ini adalah satu sikap hidup yang sangat menjijikan di mata Allah. Sehingga Allah mengatakan di sini bahwa dia akan membawa orang asing melawan Raja Tirus, yaitu bangsa yang paling ganas yang akan menghunuskan pedang mereka. Hal ini untuk mengingatkan Raja Tirus bahwa kamu adalah manusia biasa dan kamu bukanlah Allah. Dari firman ini kita lihat bahwa pride atau kesombongan. Pride atau kesombongan ini, ya bahasa Inggrisnya pride, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kesombongan atau kecongkakan. Ini merupakan dosa pokok yang pertama dalam 7 dosa pokok. Anda boleh lihat di Katekismus Gereja Katolik nomor 1866. Dan kita tahu bahwa Lucifer, malaikat terang itu jatuh ya, diusir dari surga karena dosa ini. Dia ingin menyamai Allah. Sehingga dosa ini menjadi dosa pertama di dalam 7 dosa pokok. Dan merupakan permulaan dari setiap dosa. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus bin Sira ayat 10-13, sebab permulaan kecokakan ialah dosa. Dan siapa yang menyerahkan diri kepadanya menghamburkan kekejian. Itulah sebabnya Tuhan menyiksanya dengan hukuman-hukuman ajaib dan meruntuhkan mereka sampai binasa seluruhnya. Dosa ini, kesombongan ini, sungguh merupakan kekejian di mata Tuhan. Dan kita tahu bahwa ingin menyamai Allah, kesombongan itu juga ya kalau dibilang permulaan dari dosa ini pun dilakukan oleh Hawa. Ya di dalam kitab Kejadian ketika ditawarkan oleh ular untuk memakan buah terlarang, apa yang
si ular katakan, engkau akan menjadi sama seperti Allah, engkau mengetahui segalanya. Ya, sehingga akhirnya dia memakan buah itu karena dia ingin menjadi sama seperti Allah, dan inilah kesombongan. Dan itulah dikatakan mengapa ini permulaan dari segala jenis dosa, karena dengan kesombongan, dengan kecongkakan, kita akan masuk kepada dosa-dosa yang lain. Nah, sekarang kita lihat dosa kesombongan ini atau pride secara lebih detail. Ada 4 macam pride, kesombongan. Ya. Oke. Yang pertama, sombong dalam hal materi, yaitu jenis kesombongan yang suka memamerkan kekayaan supaya dianggap hebat dan menjadi pusat perhatian atau digemari. Yang kedua itu sombong dalam berkehendak baik. Banyak orang yang pura-pura ingin berbuat baik, punya niat baik, tapi sebenarnya di balik itu dia mau menunjukkan kehebatan dirinya. Ya, berkehendak baik itu keinginan untuk tidak tunduk di bawah siapapun. Itu termasuk di dalam kesombongan yang ini. Memiliki kuasa untuk memerintah, ambisi untuk menguasai, menolak untuk melayani atau tunduk kepada otoritas, dan menolak untuk tunduk pada Tuhan. Ya, macam yang kedua. Oke. Sekali lagi saya ulang bahwa yang pertama itu adalah kesombongan dalam hal materi, yaitu kesombongan yang suka memamerkan kekayaan supaya dianggap hebat dan menjadi pusat perhatian dan dikagumi. Yang dua, kesombongan dalam berkehendak baik, ya. Dia tidak mau tunduk di bawah siapapun, memiliki kuasa untuk memerintah, ambisi untuk menguasai, menolak untuk melayani atau tunduk kepada otoritas, dan menolak untuk tunduk kepada Tuhan. Macam yang ketiga, kesombongan orang, ada juga yang sombong dalam hal kepandaian, ya, merasa diri paling pintar, menghakimi segala sesuatu berdasarkan pendapat sendiri, enggan menerima pernyataan sederhana dari pihak yang punya otoritas, tidak mau diperintah, tidak mau dikasih tahu, tidak bisa dikritik. Ini orang yang sombong dalam hal intelektual atau kepandaian. Dan yang berikutnya adalah spiritual pride, sombong dalam hal rohani. Kita tahu bahwa spiritualitas adalah karunia. Karunia-karunia spiritualitas dapat menjadi ladang bagi kesombongan. Ya, banyak orang yang merasa dirinya hebat, ya, spiritualnya baik, relasinya dengan Allah baik, ya, justru kalau saya bilang orang yang jatuh ke dalam spiritual pride, relasinya dengan Allah pasti tidak baik, ya, tapi dia membanggakan dirinya dalam hal itu. Orang yang seperti ini adalah orang yang suka meninggikan diri, menarik perhatian, mencari dominasi atau kekuasaan, memenangkan ide sendiri. Ya, seperti yang terdapat dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Nanti kita lihat. Ya. Ketetapan hati meninggalkan kebahagiaan duniawi untuk mendapatkan kebahagiaan surgawi adalah sikap kerendahan hati yang paling sempurna. Sekarang isi Lukas 18 ayat 9 sampai 14 itu apa? Ini dia. Ya. Di situ ada dua orang yang pergi ke bait Allah dan berdoa. Satunya orang Farisi dan satunya pemungut cukai. Kita tahu bahwa di dalam masyarakat Yahudi pemungut cukai itu dianggap orang yang berdosa, sedangkan ahli Farisi itu orang Farisi dianggap orang yang intelektual, yang pinter, yang berpendidikan. Orang Farisi itu orang yang mengerti mengenai Taurat Tuhan, ya. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa dalam Lukas 18 orang Farisi berdoa dan juga memungut cukai, ya, datang dua-duanya ke bait Allah. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi? Dia berdoa kepada Tuhan dan dia mengatakan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan pemungut cukai ini. Dia menuduh pemungut cukai itu karena memang dalam tradisi orang Yahudi, pemungut cukai dianggap orang berdosa. Ya, terus dia mengatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Tapi si pemungut cukai berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit karena dia merasa dia orang berdosa.
sambil memukul diri dan berkata, Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Sehingga Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang yang lain itu tidak. Artinya yang dibenarkan Allah adalah yang pemungut cukai. Orang Farisi tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan, ia akan ditinggikan. Ini yang dimaksudkan spiritual pride. Ya, jadi orang Farisi itu merasa dia sangat luar biasa, dia sangat suci sehingga dia menganggap dirinya penting dan orang lain tidak penting dan menuduh orang lain berdosa. Ya, nah itu dia. Kira-kira itu 4 macam kesombongan. Sekarang kita akan lihat jenis-jenis kesombongan menurut Santo Gregorius Agung. Santo Gregorius Agung ini adalah paus di dalam gereja Katolik, ya. Oke. Salah satu paus dalam gereja Katolik. Yang pertama itu adalah merasa bahwa kebaikannya berasal dari dirinya sendiri. Ini sombong, ya. Terus merasa bahwa kebaikannya berasal dari Tuhan dan karena jasanya. Mengakui bahwa dia baik itu dari Tuhan, tapi Tuhan memberikan itu karena dia berjasa, ya. Terus membanggakan sesuatu yang tidak dimilikinya. Oke. Ini sombong, ya. Ini kalau dalam bahasa bahasa sehari-hari kita bilang orang ini suka ngomong besar, ya. Apa yang dia tidak miliki, dia suka membanggakan, ya. Oke. Terus memandang rendah orang lain dan merasa sebagai satu-satunya pemilik dari apa yang dimilikinya. Memandang rendah orang lain itu yang dilakukan oleh orang Farisi tadi, memandang rendah si pemungut cukai. Nah, ini kira-kira jenis-jenis kesombongan menurut Santo Gregorius Agung. Dari 4 hal ini, saya mengajak Anda untuk refleksi batin, ya. Saya, apakah ada dari keempat poin ini di dalam diri saya? Ya. Nah, dari situ saya akan membawa Anda untuk melihat sifat-sifat yang dihubungkan dengan kesombongan. Ya. Oke. Yang pertama, sifat-sifat yang dihubungkan dengan kesombongan itu adalah yang disebut vanity, berpenampilan mewah secara berlebihan. Jadi kalau nggak pakai barang bermerek, tidak tampil glamor, itu kayaknya nggak gaul, ya. Kayaknya nggak dipandang orang. Nah, ini dia. Ini termasuk salah satu sifat orang rupanya. Terus yang kedua, vainglory. Suka membanggakan prestasi atau kesuksesan atau pencapaian hidup secara berlebihan. Ya. Yang ketiga itu conceit atau sifat membual atau banyak bicara dengan membanggakan diri secara berlebihan melalui kata-kata. Saya punya kenalan ada yang seperti ini, ya. Setiap kali kita ketemu gitu ya, padahal nggak ada yang nanya. Jadi tiap kali kita ketemu kalau dia bawa tas atau pakai jam tangan atau pakai segala sesuatu lah yang melekat dalam tubuh dia, itu nggak ada yang tanya, tapi dia suka begini. Tas gua ini kemarin gua jalan-jalan ke Singapura loh, ini limited edition, ya. Keren nggak? Bagus ya, gila. Lu cari nggak ada deh, gitu ya. Mau tahu nggak harganya? Ya, sekian puluh juta. Nah itu ya. Nah kita juga nggak tahu bahwa harganya tas itu sekian puluh juta atau berapa. Oh kita cuma bengong-bengong aja lihat. Oh iya benar gitu ya. Nah anggap aja begitu ya. Nah ini salah satu sifat ternyata kesombongan. Terus arogansi. Arogans menampilkan diri secara berlebihan sebagai pribadi yang hebat dan unggul, tetapi dengan meremehkan atau menghina orang lain. Apakah salah kita menampilkan diri sebagai pribadi yang hebat dan unggul? Tidak, karena Tuhan juga mau kita untuk menggali talenta di dalam diri kita. Tapi menjadi salah kalau itu menjadi kesombongan dalam diri kita dan menganggap kita yang paling penting, orang lain nggak penting. Sehingga kita yang didengar, kita yang dipandang, kita yang dianggap orang lain tidak usah. Kita dikasih tempat yang terutama, orang lain enggak. Nah, itu yang sombong, ya. Itu yang dimaksudkan dengan
arogansi. Yang kelima adalah sikap egois, menjadikan diri sebagai rujukan, patokan dalam tutur kata atau tindakan, suka memberi contoh ya, atau menegur seseorang, kamu jangan begitu, ya kayak gua nih, gua kalau ngomong sama orang kan halus, orang kalau ngomong sama gua senang, orang kalau ngomong sama saya hatinya damai gitu ya. Nah itu ternyata sifat yang sombong, suka membanggakan diri ya. Terus boastfulness, boastfulness ini bermulut besar dan suka membual ya, bermulut besar dan suka membual. Saya rasa ini jelas. Terus kemudian berikutnya adalah yang ke-7 itu adalah self glorification, suka memuji diri sendiri dan mencintai diri secara berlebihan. Ya, ada teman saya ya, yang kalau diam-diam dia suka begini. Kadang-kadang ada baiknya juga sih kita membanggakan. Nah ini harus dibedakan ya. Yang pride sombong dalam arti merupakan bangga dengan diri sendiri itu perlu juga. Cuma harus dibedakan. Bangga dengan diri sendiri itu dalam arti mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, talenta kita, dengan suka membanggakan diri, artinya menganggap diri penting, merasa diri hebat, dan meremehkan orang lain. Nah, ini dua hal yang harus dibedakan. Yang satu itu adalah yang membanggakan diri itu dalam arti mensyukuri dan gambar diri yang baik itu baik. Tapi kalau itu jatuh kepada sesuatu yang berlebihan dan masuk kepada taraf kesombongan, nah ini yang dinamakan dosa. Sehingga di sini dikatakan memuja diri dan mencintai diri secara berlebihan. Ya, secara berlebihan itu artinya over ya, dan menganggap orang lain enggak penting. Terus kemudian yang ke-8 itu adalah hubris, atau ini rasa percaya diri terlalu besar juga terlalu berlebihan, itu ternyata masuk dalam sifat yang sombong. Karena dia terlalu percaya diri, ya maka dia sehingga apa yang diomongkan kadang-kadang membual. Itu ada di nomor berapa tuh yang membual? Ketiga ya. Sehingga akhirnya dia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya mampu mengerjakan apa yang diomongkannya itu. Nah, ini harus hati-hati ya. Kayak saya punya contoh teman saya di kantor. Waktu kita mau bikin satu event, wah, waktu di meeting ngomong besar banget. Oh, saya kenal dengan CEO perusahaan ini. Kita mau ajak kerjasama. Wah, saya kenal dengan ini. Wah, saya kenal. Oke, akhirnya kita bilang, oke, kalau gitu yang hubungin mereka adalah kamu ya. Kita mau minta sponsorship begini-begini. Apa yang terjadi setiap kali di follow up? Iya, ntar orangnya nggak ada. Iya, ntar orangnya nggak bisa dihubungi. Iya, ntar bla 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 bla. Padahal nomor teleponnya aja dia nggak punya. Ya, bagaimana dia menghubungin, kenal aja enggak, tapi ya itu karena dia membual ya, sampai akhirnya dia nggak bisa membuktikan apa yang dia omongkan itu. Nah ini termasuk sifat-sifat yang dihubungkan dengan kesombongan. Nah itu kira-kira yang dimaksudkan dengan kesombongan. Sekarang kita akan masuk, VS-nya kesombongan itu adalah humility atau kerendahan hati. Saya mengajak teman-teman untuk melihat ini, gambar ini. Gambar ini adalah gambar Yesus masuk ke Yerusalem pada hari Minggu Palma, seminggu sebelum dia wafat. Ya, nah apa yang terjadi? Seisi kota begitu mengeluh-elukan Yesus. Mereka begitu menyembah Yesus, memuja Yesus. Bahkan kita lihat mereka membawa daun palma itu sebagai tanda kebesaran, tanda penghormatan. Bahkan meletakkan daun palma di lantai supaya keledai yang ditumpangi Yesus berjalan di atas daun palma itu. Nah, saya memposisikan kita saat itu hadir di tempat itu. Bayangkan kita hadir di tempat itu, dan kita semua adalah keledai yang ditumpangi Yesus. Kira-kira kalau saya sebagai keledai yang ditumpangi Yesus, saya masuk ke kota, dieluk-elukan, disambut, akan dikasih daun palma di jalan untuk saya jalan ya. Nah ini merupakan satu kebanggaan dan pride ya, kebanggaan bagi si keledai. Ini keledai kalau dia lupa diri,
Ya, dia pikir dia yang dielulukan, dia pikir dia yang disambut. Wah, luar biasa. Seumur hidup saya nggak pernah masuk ke sebuah tempat disambut seperti ini, dielulukan, bahkan dikasih permadani gitu ya untuk saya jalan. Ya, dia lupa kalau yang dielulukan atau yang disembah, dipuja itu ada orang yang duduk di atasnya. Nah, ini mau menandakan apa? Seringkali dalam hidup kita lupa diri. Kita lupa terhadap Tuhan yang ada di atas kita, Sang Pencipta dan empunya segala-galanya dalam kehidupan kita. Sehingga dengan segala yang kita miliki, bahkan masih mending kalau kita ada yang bisa kita banggakan dalam hidup kita gitu ya, sehingga itu menjadikan kita sombong. Ada orang yang udah gak punya apa-apa, sombong pula gitu ya. Nah ini, yang menjadikan kita sombong dan kita jatuh dalam dosa, sehingga kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sama dengan keledai ini. Sehingga humility berbicara mengenai, kerendahan hati ini berbicara mengenai, ingatlah selalu bahwa kita adalah hanya keledai yang ditumpangi Yesus. Ya, sehingga setiap pujian di dalam kehidupan kita itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Dan kita harus selalu ingat bahwa kalau bukan karena Allah, kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti saat ini. Ya, sehingga saya membawa Bapak Ibu dan teman-teman untuk melihat bahwa humility atau kerendahan hati ini merupakan dasar spiritualitas Kristiani. Yang pertama adalah jalan kepada Tuhan, menurut Santo Agustinus. Dan yang kedua, humility merupakan jalan kepada kekudusan. Dan yang ketiga, humility ini merupakan dasar dari semua kebajikan. Dan kerendahan hati ini atau humility ini juga melahirkan ketaatan, takut akan Tuhan, penghormatan bagi Tuhan, kesabaran, hidup di dalam kesederhanaan, punya sikap lemah lembut, dan membawa damai kepada orang lain. Mengapa kita harus punya sikap rendah hati? Karena itulah yang dikehendaki Allah. Ya, oke. Allah menghendaki kita untuk Matius 11 ayat 29 mengatakan, "Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Allah menghendaki kita untuk mengejar lemah lembut dan kerendahan hati di dalam hidup kita. Ya, kita harus belajar kepada Allah. Pikulah kuk yang kupasang artinya setiap orang dalam hidup ini mempunyai salibnya masing-masing. Keinginan untuk melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita dengan menghadapi setiap persoalan hidup dengan cara Tuhan, itu artinya kita mau memikul salib, memikul kuk yang Tuhan berikan, yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Ya, dan itulah memikul salib, memikul kuk itu adalah bagian dari kerendahan hati. Yang kedua, Matius 5 ayat 48 mengatakan, karena itu kamu haruslah sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mengapa Yesus, Allah ingin kita supaya untuk mengejar kerendahan hati karena kita punya Bapa yang sempurna. Dan Imamat 19 ayat 2 mengatakan bahwa berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Allah ingin kita untuk mengejar kekudusan karena Allah kita adalah kudus. Ya. Inilah yang Allah kehendaki untuk Anda dan saya kejar dalam hidup kita. Mengapa? Karena kita adalah anak Allah dan kita sudah dimateraikan ya sebagai anak Allah, dan hidup sebagai anak Allah kita harus berproses hari demi hari untuk menjadi serupa seperti Dia, ya, to be like Jesus. Oke. Nah, sekarang humility, apa itu kerendahan hati? Bahasa Inggrisnya humility, kalau di dalam bahasa Latin humus. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, artinya tanah atau bumi. Sehingga kerendahan hati ini mau mengatakan bahwa tempatkanlah dirimu membumi ke
tanah, ya. Artinya selalu merendahkan diri serendah-rendahnya, ya. Dan ingat bahwa orang lain lebih penting, Tuhan kita jauh lebih besar dibandingkan diri saya. Oleh karena itu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian pasti tahu ini gambar apa. Setiap hari Rabu kita dioleskan abu di dahi kita untuk mengingatkan kita berasal dari debu dan kita akan kembali kepada debu. Artinya apa? Kenakanlah selalu kerendahan hati di dalam hidupmu karena you are nothing without God. Kamu tidak ada apa-apa tanpa Tuhan. Ya. Nah, sekarang saya mau membawa Anda untuk melihat tingkat kerendahan hati menurut Santo Ignatius Loyola. Ya. Santo Ignatius mengatakan bahwa ada 3 tingkatan kerendahan hati. Yang pertama itu adalah necessary humility. Artinya penyerahan diri kepada hukum Tuhan untuk menghindari dosa berat. Kalau ini kita lakukan dalam hidup kita, baik. Tapi ini adalah tingkat kerendahan hati yang biasa. Necessary itu biasa, ya, yang pada umumnya. Yaitu menyerahkan diri kepada hukum Tuhan untuk menghindari dosa berat. Yang kedua yang dia katakan itu adalah perfect humility menurut Santo Ignatius Loyola. Apa yang dimaksudkan dengan perfect humility itu adalah ketidakterikatan pada kekayaan ataupun kemiskinan ataupun kesehatan ataupun sakit. Yang terpenting adalah menghindari dosa dan kecenderungan berbuat dosa. Jadi ini tidak hanya seperti yang pertama tuh hanya menyerahkan diri kepada hukum Tuhan untuk menghindari dosa. Yang kedua ini dia punya fokus untuk menghindari dosa dan kecenderungan berbuat dosa untuk dengan tidak terikat kepada kekayaan, kemiskinan, kesehatan ataupun sakit. Nah, ini perfect humility. Dan tingkat yang paling tinggi itu adalah most perfect humility. Adalah sikap meniru Kristus, termasuk menerima dengan rela penderitaan dan penghinaan dalam persatuan dengan Kristus demi kasih kita kepadanya. Ya, ini adalah tingkat kerendahan hati yang paling tinggi. Adalah mau meniru Kristus, menjadi serupa seperti Dia, to be like Jesus, dan mau rela menerima penderitaan dan penghinaan demi persatuan dengan Kristus. Karena apa? Karena kita mencintai Dia. Ya, ini yang tadi saya bilang. Pikul salib bagi orang Kristen, bagi orang Katolik itu artinya kerelaan untuk mau menghadapi kehidupan kita dengan melakukan kehendak Allah. Ya. Dan ini ya yang dimaksud dengan oleh Ignatius Loyola sebagai tingkat kerendahan hati yang paling tinggi. Sehingga Santo Ignatius Loyola mengajarkan kepada kita semua ada 2 jenis kerendahan hati. Yang pertama rendah hati dalam pikiran. Apa itu dia? Tidak boleh cemburu atau iri. Tidak boleh berbicara yang buruk, membatasi pembicaraan tentang diri sendiri, tidak menghakimi atau memaki orang yang berbuat salah. Yang kedua adalah kerendahan hati di dalam perbuatan, yaitu mengambil tempat yang rendah atau tidak utama, tidak menginginkan untuk dilakukan istimewa, dan tidak mencari pujian. Meminta maaf atas segala kesalahan yang dilakukan terhadap Tuhan dan sesama, dan mengucap syukur atas segala karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ada sedikit sharing. Saya pernah mengalami satu penghinaan secara tidak langsung, ya. Tapi itu benar-benar mencoreng harga diri dan rasanya, wah saya marah besar hari itu. Tapi apa yang terjadi, puji Tuhan saya sudah menjadi murid Kristus dan saya berproses di dalam hal itu, ya. Menjadi murid Kristus artinya saya mengikuti Allah, mengikuti Kristus, dan saya mau hidup untuk menjalankan apa yang menjadi ajarannya. Satu hari di kantor, saya ingat, saya memang baru masuk kerja ke perusahaan ini. Jabatan saya hanya supervisor saat itu, ya. Nah, apa yang terjadi setiap pagi itu ada morning briefing ceritanya. Nah, jam 9 pagi. Morning briefing itu dikhususkan oleh hanya untuk para manajer dan dev head, ya.
tiba-tiba pagi itu saya baru kerja kira-kira seminggu lah ya di situ. Pagi itu HRD, manajer HRD telepon saya ke ruangan. Terus dia bilang gini, Bu Maria udah datang. Oh iya udah Pak. Ini nanti jam 9 morning briefing, silakan gabung ya di ruang meeting. Saya udah nggak pakai nanya lagi karena dia suruh HRD gitu ya, suruh rapat gitu nih. Oh oke Pak, ya saya hadir, saya bilang gitu. Nah, apa yang terjadi? 9 kurang 5, saya masuk ke ruang meeting. Saya duduk dengan manis di ruang meeting. Tiba-tiba jam 9 tepat, GM saya masuk. Ya. GM saya masuk, terus dia seperti lihat hantu di dalam ruang meeting. Ketika dia lihat saya, ya dia lihat saya, dia kaget. Terus dia keluar. Kebetulan memang itu HR manajernya belum masuk, masih ada di ruangan. Keluar, dia pergi ke ruangannya HR manajer yang nggak jauh dari ruang meeting. Terus dia ngomong sama HR manajer, itu Maria kenapa ada di ruang meeting? Dia ngomong sama HR manajernya, GM saya nih. Terus saya dalam ruang meeting, bukan cuma saya, satu ruang meeting tuh dengar dengan para dev head yang lain, para manajer yang lain. Semuanya nengok ke saya juga bingung gitu, semua nengok ke saya juga bingung kan. Saya kaget dengan nama saya disebut gitu kan. Terus dia bilang, dia kan Bu, ini lanjutan, kenapa Maria ada di dalam ruang meeting? Terus dia lanjut, dia kan bukan manajer, ngapain dia harus ikut morning briefing, gak penting. Ya, ngomong seperti itu. Itu muka saya nggak tahu mau ditaruh di mana. Saya rasanya orang yang paling rendah di dalam ruangan itu loh. Yang nggak dianggap sama sekali. Mau nangis, mau marah, saya tahan semua. Saya bilang, aduh Tuhan, kalau saya yang masih hidup sebagai manusia lama, waktu itu saya akan berdiri dan keluar, Pak, saya nggak boleh ikut meeting juga nggak penting gitu kan ya. Tapi saya tahan-tahan, saya telan-telan semua itu ya. Mau nangis, mau marah, sakit hati, saya telan. Akhirnya, saya tetap di ruang meeting dan saya nggak keluar. Dan akhirnya saya dengar itu HRD-nya ngomong gini, ya saya yang suruh Pak, dia ikut meeting. Memang dia bukan manajer atau dev head, tapi kan dia pegang satu departemen sendiri dan Bapak perlu tahu dong perkembangannya seperti apa. Memang saya jabatannya hanya supervisor, cuma memang saya pegang satu departemen gitu kan ya. Terus GM-nya langsung gini, ya kan bisa diwakilin sama itu, dia ngomong salah satu manajer. Kan sebelumnya dia yang pegang, biar aja Maria lapor sama dia, nggak perlu ikut morning briefing. Terus HR ngomong gini, jadi Pak gimana? Mau disuruh keluar? Ya, dia nggak penting ikut meeting hari itu. Anda tahu, dan HR itu masuk ke dalam ruangan, dia panggil saya, Bu Maria sebentar ke tempat saya. Saya udah tahu pembicaraan mereka, orang kedengeran jelas ke dalam ruang meeting. Akhirnya begitu masuk ke dalam ruangan, HR-nya minta maaf sama saya. Ya, Bu, maaf ya, saya salah pagi ini. Terus saya bilang, nggak apa-apa, Pak, it's okay. Dalam hidup manusia memang sering kali ini terjadi. Saya bilang gitu. Itu udah sambil air mata berkaca-kaca di mata saya. Tapi terus kemudian saya nggak jadi ikut meeting, saya kembali ke ruangan saya dan wah, saya nangis habis ruangan saya. Saya bilang, Tuhan bantu saya untuk mengampuni. Ya. Dan hari itu saya bilang, udahlah nggak penting saya mau dianggap apa di sini, yang penting saya melakukan pekerjaan saya dengan baik. Saya cerita ini adalah proses. Tapi nggak mudah loh buat saya waktu itu untuk bisa menerima kenyataan itu. Wah, itu berminggu-minggu saya berusaha untuk mengampuni GM saya itu ya. Bahkan kadang-kadang sampai terpikir saat itu terlintas pikiran buruknya, udahlah bodo amat terserah saya mau diajak meeting apa enggak ya, yang penting saya kerja, kalau enggak ini saya cari kerjaan lain. Lu mau butuh laporan, lu ambil aja tuh laporan sendiri, bodo amat gitu kan ya. Nah, itu yang terjadi. Tapi ya, kembali ini mengingatkan saya mengambil tempat yang rendah, tidak utama, dan tidak menginginkan diperlakukan istimewa dan tidak mencari pujian. Itu adalah kerendahan hati. Dan saya berusaha untuk melakukan itu dan berproses dalam hidup saya. Ya. Oke. Nah, Santo Bernardus dari Clare Vaux. Ada 12 tingkat kesombongan vs 12 tingkat kerendahan hati. Ya, ini memang diurutkan begini. Yang kesombongan itu kita lihat 1 sampai 12, yang kerendahan hati 12 sampai 1, ya. Rasa ingin tahu itu tingkat kesombongan, rasa ingin tahu akan segala sesuatu, vs-nya adalah penyangkalan kehendak diri dalam kebersahajaan sikap tubuh. Ya, jadi kalau ingin tahu akan segala sesuatu, kita harus nyangkal kehendak itu kita ingin tahu tuh kita kekang gitu kan ya, jangan ya, oke. Nah terus kemudian suka berpikir sembrono, senang bicara yang tidak penting.
Ya, VS-nya, bicaralah yang terkendali dan tenang. Nomor 3, kegembiraan dan gelak tawa di luar kewajaran. Ketawa berlebihan itu ternyata termasuk salah satu sifat kesombongan, gitu ya. Nah, VS-nya pantang tertawa berlebihan. Cukup tertawa ringan saja. Biasanya kalau orang tertawa berlebihan, itu apa? Karena ingin mencari perhatian ya, biasanya begitu ya. Nah, 4, suka membual dan banyak bicara, VS-nya hanya bicara jika diminta. Terus kelima, suka menonjolkan diri supaya tampak suci. Ya, VS-nya memandang diri tidak ada hak istimewa di masyarakat dan taat peraturan. Terus kemudian suka dipuji, merasa diri lebih suci dibandingkan orang lain, merasa diri sempurna, ya. Oke, sorry. 1, 2, 3, 4, 8 itu suka 5 ya, suka menonjolkan diri tampak suci, memandang diri tidak ada hak istimewa di masyarakat dan taat peraturan. Suka dipuji, merasa lebih suci dibandingkan orang lain, harus merasa diri lebih berdosa dibandingkan orang lain dan menyatakannya ya, maksudnya dia merasa diri tidak lebih penting dari orang lain, oke? Merasa dapat melakukan sesuatu di atas kemampuannya, itu memandang diri tidak layak untuk menerima atau melakukan segala sesuatu. Ya, saya ingat Mother Teresa dari Kalkuta. Ya, ini salah satu contoh teladan kerendahan hati yang luar biasa. Dia mendapat penghargaan waktu itu dia diundang ke Amerika, dia mendapat penghargaan dari WHO kalau nggak salah ya, pokoknya UNICEF atau WHO gitu ya, dia dapat penghargaan. Apa yang terjadi? Dia menolak, tapi karena demi untuk mengkampanyekan untuk peduli terhadap kaum miskin, dia datang. Ya, dia pergi ke Amerika untuk memberikan speech, ya, untuk memberikan speech itu dan menerima penghargaan. Tapi apa yang terjadi? Dia mengatakan kepada mereka yang mengundang, tidak usah bikin acara pesta untuk dia atau makan-makan yang besar. Lebih baik uangnya disumbangkan saja untuk kaum miskin. Dan hal ini sangat luar biasa sekali. Dia tidak mau disanjung, dia tidak mau dipandang lebih tinggi karena perbuatannya itu. Ya, sehingga ini menjadi teladan kerendahan hati yang sangat luar biasa. Ya. Terus yang ke-8 di tingkat kesombongan, ya, pembenaran diri merasa tidak berdosa. Yang poin 5-nya mengaku dosa. Terus 9, tidak jujur dalam pengakuan dosa karena takut silih yang berat. Nah, ini ternyata termasuk dalam salah satu tingkat kesombongannya. Terus di situ sabar dan tetap menjalankan dan tetap taat peraturan dalam saat sulit. Ya, terus pemberontakan terhadap peraturan dan atasan yang berwenang. Poin ketiganya ketaatan kepada peraturan dan atasan yang berwenang. Poin 11-nya berbuat dosa dengan bebas. Ini tingkat kesombongan. Kerendahan hatinya, keinginan untuk menekan kehendak atau kepentingan diri. Dan yang terakhir, poin 12, terbiasa untuk berbuat dosa. Poin 1-nya, takut akan Tuhan dengan kewaspadaan terhadap dosa. Nah, ini kira-kira menjadi bahan refleksi batin untuk Anda dan saya. Setiap hari, apakah 12 tingkat kesombongan ini ada dalam diri kita? Kalau ada, bagaimana melawannya adalah dengan 12 tingkat kerendahan hati. Ya. Sehingga dari hal ini kita belajar untuk menjadi rendah hati, apa yang harus kita lakukan. Ya. Langkah awal kerendahan hati itu adalah pemeriksaan batin setiap hari. Ya, apakah yang saya lakukan, yang saya perbuatan saya, perkataan saya, pikiran saya hari ini membawa saya jatuh kepada dosa kesombongan. Yang kedua, mengaku dosa secara teratur. Ya. Kita bersyukur sebagai orang Katolik, gereja mempunyai berbagai macam, begitu banyak cara untuk membawa Anda dan saya hidup dekat dengan Allah. Ya. Termasuk ke dalam 7 sakramen, ya. 3 sakramen inisiasi dan sakramen pengakuan dosa, ya. Oke. Terus harus waspada terhadap kerendahan hati yang
palsu, ya. Tidak menonjolkan diri untuk dipuji, tidak menyembunyikan cinta di balik kedok kerendahan hati. Dan supaya dapat memperoleh kerendahan hati ini, kita harus berdoa. Ya. Mengapa? Karena sifat kerendahan hati adalah pemberian Tuhan, bukan semata-mata usaha manusia. Ya, sehingga setiap hari kita perlu berdoa supaya Tuhan memberikan roh-Nya yang kudus untuk memampukan kita hidup di dalam kerendahan hati. Dan yang terakhir, cara mencapai kerendahan hati menurut Mother Teresa of Calcutta. Ya, kira-kira ini dia. Berbicara sedikit mungkin tentang diri sendiri. Uruslah persoalan pribadi. Jangan kepo maksudnya ya, pengen tahu urusan orang lain. Ya, hindari rasa ingin tahu. Jangan campur urusan orang lain. Terimalah pertengahan dengan kegembiraan. Manusia tidak ada yang cocok ya. Dalam berteman, dalam keluarga, bahkan dalam hubungan suami istri pun, kita nggak ada yang cocok 100%. Ya kalau kita bertentangan satu dengan yang lain atau tidak sama pendapatnya, ya terimalah itu dengan kegembiraan, artinya dengan legowo ya, dengan legowo. Jangan menganggap itu sebagai satu konflik yang akhirnya membawa kita kepada permusuhan. Ya. Terus kemudian jangan memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain. Terimalah perasaan tidak diperhatikan, dilupakan, dan dipandang rendah. Nah ini yang tadi saya cerita, saya berproses dalam hal ini ya. Terus terimalah celaan walaupun Anda tidak layak menerimanya. Bersikap sopan dan peka sekalipun seorang memancing amarah Anda. Nah ini nggak mudah ya. Saya juga berproses dalam hal ini, apalagi karakter yang seperti saya keras gitu kan ya. Oke. Nah itu kadang-kadang dan pemarah, nah itu yang gampang terpancing amarahnya, ini proses ya. Oke. Janganlah mencoba agar dikagumi dan dicintai. Bersikaplah mengalah dalam perbedaan pendapat walaupun Anda yang benar. Ya. Pilihlah selalu yang tersulit. Nah, ini yang banyak orang susah ya, pilihlah selalu yang tersulit. Buktinya apa? Ya, ini kemarin pasca kebetulan COVID, jadi kita semua bisa pasca online ya, pekan suci online. Tapi coba kalau datang ke gereja, itu sampai udah dipasangin tenda di halaman parkir aja gereja masih nggak muat ya. Sehingga orang yang datang ikut misa hari itu bisa mulai jam 5, jam 3 udah harus di gereja. Ya, itulah saya juga nggak ngerti sampai hari ini mengapa gereja begitu penuh padahal hari-hari penting Natal dan Paskah. Kalau hari-hari biasa malah kosong gereja ya. Nah, coba lihatlah pada hari-hari itu, datanglah ke gereja. Kadang-kadang kita masuk gereja, bangku masih kosong ya, tapi udah ada namanya masing-masing, udah di-tag-in untuk keluarganya yang mungkin masih di rumah mandi aja belum gitu ya. Tapi di gereja dia udah punya bangku ya. Nah, ini bukan bagian dari kerendahan hati. Ya, kita manusia cenderung untuk tidak mau memilih yang tersulit, pasti memilih yang menyenangkan untuk diri dia. Hal yang sepele, yang simpel seperti itu contohnya. Itu adalah salah satu contohnya. Itu adalah sikap mementingkan diri sendiri dan menganggap rendah orang lain. Kasihan mereka yang sudah datang ke gereja lebih awal. Mereka harus duduk di tenda di luar. Sedangkan di gereja bangku kosong, tapi orangnya nggak ada ya. Yang datang diutus ya masih mending yang diutus itu anaknya Pak, istrinya datang duluan. Ini kadang-kadang pembantunya suruh datang dulu ke gereja ngetek bangku. Itu ada loh di Jakarta, saya rasa di Semarang mungkin nggak ada ya. Di Jakarta ada yang seperti itu. Pembantu suruh pergi ke gereja, duduk terus beresin tuh buku. Ada yang seperti itu, majikannya masih di rumah. Atau supir ya suruh datang ke situ. Nah ini gawat ya kalau seperti itu. Nah kira-kira ini cara mencapai kerendahan hati. Oke, dari sini kita masuk ke dalam question and answer. Saya kembalikan kepada host. Baik, untuk tanya jawab mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai firman yang akan
yang telah disampaikan pada malam hari ini? Bisa raise hand atau mengetik di kolom komentar. Saya bacakan ya, Cik Maria. Ini ada pertanyaan dari Cik Kristina. Apa beda menghindari rasa ingin tahu dengan peduli dengan kondisi orang lain? Oke. Kalau rasa ingin tahu, itu dia hanya ingin tahu orang itu ngalamin apa. Setelah itu nggak ada sikap empati. Tidak ada sikap empati. Tapi kalau kita peduli dengan orang lain, artinya kan kita sering bertanya kondisi dia bagaimana, bla bla bla, dan diikuti oleh rasa empati. Selanjutnya kita ada sikap atau tindakan untuk menolong. Empati itu tidak hanya sekedar say, aduh kasihan ya kamu, saya berdoa untuk kamu, selesai. No. Tapi empati itu adalah satu sikap yang disertai oleh tindakan. Ya, kita merasa punya belas kasihan terhadap seseorang, mungkin kalau seandainya apa yang dibutuhkan saat itu, misalkan dia membutuhkan materi, kita berusaha untuk membantu dia dalam hal itu. Atau dia membutuhkan doa, kita sungguh-sungguh melakukan doa buat dia. Nah, itu artinya peduli dengan orang lain. Beda dengan kepo. Kepo itu hanya pengen tahu kondisi orang, habis itu udah jadi bahan cerita. Ya, jadi bahan cerita buat orang lain. Nah, ini bedanya. Ini bedanya. Ya, sehingga kalau ingin tahu, kepo dengan peduli dengan orang lain ya jelas beda. Kalau kepo itu dia hanya ingin tahu terus habis itu udah gitu kan ya. Terus jadi cerita, jadi omongan. Nah, kalau peduli dengan orang lain disertai oleh sikap empati, artinya ada tindakan untuk menolong. Itu kenapa dibalik? Ya, pertanyaan berikutnya. Ya, karena saya rasa kalau poin 1 itu dia lebih ini loh, dia begini, tingkat kesombongan itu yang pertama. Ini saya juga kurang, maksudnya saya nggak tahu apakah itu menjadi tingkat yang paling besar atau enggak. Tapi rasanya itu dia bikin begini, rasa ingin tahu akan segala sesuatu itu adalah tingkat kesombongan yang paling tinggi, ya. Nah, yang paling rumit itu tingkat kerendahan hati yang ini, yang paling besar dan paling rumit rasanya. Jadi yang paling besar itu rasa ingin tahu akan segala sesuatu, itu tingkat kesombongan yang di atas ya, yang paling utama, yang sering ada di dalam paling major ada di dalam kehidupan manusia. Nah, untuk menyangkalnya itu adalah kerendahan hati yang paling sulit dengan yang lain gitu. Begitu. Itu penalaran saya seperti itu. Karena ini sebenarnya saya ambil dari kalau Anda lihat di Wikipedia ini ada. Tapi di situ tidak dijelaskan mengapa 12 tingkat kesombongan itu diurutkan 1, sedangkan tingkat kerendahan hati itu harus dari 12 ke 1. Namun kalau kita selaraskan poin 1 dan poin 12, ini sepertinya nyambung. Ya, memang begitu. Dan saya berpikir bahwa, menyangkal diri itu adalah bagian yang paling sulit di dalam kehidupan manusia. Penyangkalan diri. Sehingga 12 tingkat kerendahan hati ini, itu dari yang paling mudah, yang diambil nomor 12 karena paling sulit. Sedangkan hal itu merupakan yang paling utama di dalam tingkat kesombongan, yang paling besar. Kira-kira paham ya maksud saya? Mana Kristina? Kristina? Oke. Oke, ya, thank you. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah minder termasuk bentuk kesombongan? Mengapa? Ya. Minder, kalau benar-benar orangnya memang minder karena punya gambar diri yang buruk, saya rasa itu bukan bagian dari sombong. Tapi ada orang yang pura-pura minder, tapi untuk menonjolkan diri. Sampai di sini kira-kira paham ya? Contoh, saya kan nggak bagus suaranya, saya nggak cantik ya. Padahal suaranya bagus banget gitu kan ya, kalau dia nyanyi, penampilannya juga luar biasa gitu kan ya. Pengen dipuji, ya. Kita harus bedakan itu.
Mana orang yang minder karena dia haus akan pujian, dia ingin dipuji dan kenyataannya nggak begitu gitu kan ya, atau orang yang minder karena memang dia punya gambar diri yang salah ya. Sehingga dua hal ini harus dibedakan. Kalau dia punya gambar diri, bukan gambar diri yang salah, maaf, gambar diri yang buruk. Kalau dia punya gambar diri, dia bermasalah dengan self image, berarti dia harus mengalami pemulihan, bukan dilihat dari sisi sombongnya. Tapi kalau orang itu hanya minder gara-gara ingin dipuji, ingin ditonjolkan, ya, ingin supaya dianggap penting, nah ini yang termasuk ke dalam sifat kesombongan yang tadi. Kira-kira begitu jawabannya. Oke, terus Selanjutnya dari Elizabeth Nancy, tidak menyembunyikan cinta diri di balik kedok kerendahan hati, itu contohnya bagaimana? ya, menyembunyikan diri di balik kedok, menyembunyikan cinta diri di balik kedok kerendahan hati, misalkan gini. Saya ambil contoh aja ya, kira-kira bagaimana. Saya punya teman nih dalam hal ini. Sebenarnya kalau saya bilang itu dia bukan rendah hati, tapi dia terlalu, itu termasuk ke dalam hal-hal sombong. Misalkan gini, ya, dia bilang begini, Ci Maria, sorry ya, maaf ya, mobil saya kecil gitu kan ya, mobil saya kecil, nanti kalau saya jemput Ci Maria dengan mobil kecil saya nggak masalah ya Ci ya, soalnya saya bukan orang kaya gitu kan ya, jadi saya hanya ini. Anda tahu mobilnya memang kecil sih ya, sedan, tapi BMW yang datang jemput saya gitu kan ya, sampai ke saya bingung ya, ini orang nah ini yang saya bilang, dia maksudnya dengan sikap rendah hati, saya bukan orang kaya, mobil kecil dengan merek BMW. Saya sampai datang jemput saya dalam mobil, saya berpikir gini, waduh, ini bukan orang kaya tapi mobilnya BMW. Saya udah nggak berani nanya apa-apa lagi, udah nggak berani nanya macam-macam gitu lah. Nah kira-kira itu dibalik kedok kerendahan hati ya. Tapi dia pingin disanjung, pingin terlihat, oh ternyata bukan orang kaya aja mobilnya BMW. Kira-kira gitu ya. Poinnya gitu adalah gitu. Jadi intinya adalah kalau pura-pura kerendahan hati, tapi di balik itu dia pingin dipuji, pingin disanjung, pingin didahulukan, pingin diistimewakan. Nah kira-kira itu dengan poin mencintai diri yang menyembunyikan cinta diri di balik kedok kerendahan hati. Ada juga yang orang pura-pura bikin baik, Jadi gini, jadi dia sudah ada nih, ini mungkin poin ini penjelasannya jelas. Jadi dia nyumbang, misalkan nyumbang. Ini teman saya ya, dia nyumbang. Misalkan dia nyumbang ke sesuatu, dia udah transfer 500.000. Itu biasanya kalau orang nyumbang atau berbuat baik, diem aja gitu loh, nggak usah pamer gitu kan. Nantinya bisa WA itu atau telepon teman-teman di tim. Lu udah nyumbang gak? Gila ya, kasihan loh teman kita yang itu. Kemarin saya dengar usahanya bangkrut loh. Terus dia begini-begini bla bla bla. Kasihlah uang ke dia gitu kan ya. Aduh, gua sih memang bukan orang punya banyak duit lah. Gua memang saya bukan orang berlebihan. Tapi karena saya kasihan banget. Tadi lo nyumbang ke dia 500.000 loh. Nah, itu kira-kira. Poinnya begitu. 500.000 loh saya kasih ke dia loh, itu padahal saya juga setengah mati, jadi saya itu kan nggak perlu diceritakan ke orang lain ya, itu nggak perlu diceritakan ke orang lain supaya orang lihat apa, sebenarnya kan poinnya bukan dia nyumbang, poinnya bukan adalah dia memberikan sesuatu, poinnya adalah dia menceritakan itu supaya orang puji dia. Ini mencintai diri gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan Christina nih. Perfect humility katakan tidak terikat pada kekayaan, kemiskinan.
Karena secara logika tidak ada yang mau hidup miskin, kekurangan. Betul. Ya. Yang dimaksudkan terikat kepada kekayaan dan kemiskinan, ya. Yang pertama itu adalah kekayaan. Orang yang terikat kepada kekayaan artinya uang di atas segala-galanya, ya. Uang di atas segala-galanya. Terus kemudian kalau orang yang hidup terikat kepada kemiskinan bukan berarti dia mau hidup miskin, tidak. Tapi yang dimaksudkan terikat kepada kemiskinan itu adalah ketika dia mengalami kesulitan hidup, dia mengalami goncangan misalkan ya, atau dia memang lagi bangkrut, dia terpuruk dalam hal itu dan terus mengasihani diri sehingga dia tidak lagi berfokus kepada, ini kan tadi katakan berfokus kepada menghindari dosa dan kecenderungan berbuat dosa. Ya, jadi karena dia merasa kurang hidup di dalam kekurangan, jadi dia menghalalkan segala macam cara sehingga akhirnya dia tidak lagi fokus kepada menghindari dosa dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Kira-kira begitu maksudnya. Christina, jelas? Oke. Terus ini gimana nih host? Kamu yang baca apa saya langsung baca sendiri karena masuk ke Zoom group? Ini untuk pertanyaan terakhir, kalau ingin menonjol karena memang karakter misal sanguinis, apakah termasuk sombong? Beda orang sanguinis dengan menonjol. Orang sanguinis itu karakternya adalah cheerful, ceria, ya, suka ngomong, rame orangnya. Kadang-kadang kita belum lihat badannya, belum lihat fisiknya, kita udah dengar suaranya, gitu tadi ya. Nah, beda dengan orang yang omong besar membual, ya. Kalau saya punya teman yang sanguin banget, murni banget, ya. Tapi apa yang dia lakukan, sikap dia tidak mencerminkan bahwa dia sombong gitu ya, bahwa dia sombong. Dan benar-benar tingkah lakunya tuh lucu gitu kan ya. Kalau dia hadir, dia membawa sukacita di dalam hati banyak orang ya. Nah, kalau orang yang sanguin ya, yang tadi menonjolkan diri dan suka cerita itu membual, artinya gini, orang ini mendominasi pembicaraan. Contoh nih, ya kita lagi ngobrol-ngobrol gini, saya misalkan ngomong, iya lo, ini ada cerita ya. Gila lo, kemarin saya lagi jalan ke kantor, tiba-tiba saya lihat kecelakaan lo. Itu orang naik motor masuk jalur busway, terus dia kesenggol, jatuh ke jalur yang sebelah, busway lewat, kelindes, mati orangnya. Saya lagi gitu, nah terus teman saya bilang, itu mah biasa aja cerita lu gitu kan ya. Ini yang menunjukkan sombong. Cerita lu, wah gua kemarin ketemu yang lebih hebat lagi gitu kan ya. Itu ya, sudah kelindas busway, udah gitu di belakangnya ada tronton lagi lindas dia, bla bla bla. Padahal bisa jadi ya, nggak begitu ceritanya. Ya, cuma karena ini orang suka membual, suka banyak omong, jadi dia mengarang satu cerita yang membuat cerita dia jauh lebih hebat daripada orang lain. Kira-kira itu yang dimaksudkan dengan sombong. Jadi bukan orang sanguin itu dikategorikan sombong. Lihat orang sanguin enggak itu bukan menjadi satu patokan. Kita lihat isi ceritanya. Apakah sungguh itu asli atau membual atau dia ingin menonjolkan diri. Kalau dari sikap dia atau ini dia ingin menonjolkan dari, dan dia tidak ingin ngalah dari orang lain, kalah dari orang lain, selalu dia sautin, selalu cerita dia lebih hebat, selalu mendominasi pembicaraan. Nah inilah yang dikategorikan sombong. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Cik Maria untuk semua jawaban-jawabannya yang luar biasa. Untuk sesi tanya jawab kami tutup. Kami mohon Cik Maria bisa memberikan konklusi sekaligus doa untuk tutup firman. Oke, poinnya adalah begini, teman-teman yang terkasih. Dalam hidup kita, manusia ini kita selalu berproses. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Termasuk saya yang mengajarkan ini malam ini. Ya,
Ini waktu saya siapin materi ini pun banyak hal yang menjadi refleksi batin di dalam diri saya untuk hidup, apakah saya melakukan apa yang Allah kehendaki atau tidak. Ya, poinnya adalah kita harus selalu mawas diri dan menempatkan Allah di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Refleksi batin itu sangat penting. Karena apa? Bisa jadi ada sikap hidup kita, perkataan kita yang setiap hari kita lakukan tanpa sadar. Itu membawa kita jatuh ke dalam dosa kesombongan. Nah, kalau itu ada dalam refleksi batin kita menemukan itu, bukan berarti kita udah tidak bisa diampuni, tidak. Selalu ada cara, selalu ada jalan, dan Tuhan selalu punya pengampunan kepada orang yang mau kembali. Yang penting sikap batin, sikap hati kita, apakah kita sadar dan kita mau bertobat. Dan semua manusia berproses dalam hal ini. Memang tidak mudah untuk mencapai kerendahan hati dan menghindari kesombongan. Tapi ketika kita melekat kepada Allah, hidup doa kita baik, relasi kita dengan Tuhan baik, maka kita akan bisa mencapai hal itu. Memang banyak hal dalam hidup kita yang akan menjadi ujian. Tapi siapa yang bertahan di dalam ujian seperti yang dikatakan dalam Yakobus 12, siapa yang tahan uji, itulah yang akan menerima mahkota kehidupan. Dan kita semua berlomba-lomba dalam hal ini. Ya, sampai pada akhirnya kita kembali ke rumah Bapa dan bisa mempersembahkan yang terbaik. Ya, terima kasih teman-teman, malam hari ini satu berkat tersendiri buat saya bisa melayani kalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya jawab. Ya, semoga membantu teman-teman untuk bertumbuh dan saya sendiri pun selalu membuka diri untuk tumbuh. Ya, oke. Nah, saat ini saya mengajak teman-teman untuk menutup dengan berdoa bersama. Oke, kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan biarlah firman dan pengajaran malam hari ini boleh jatuh ke tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Silakan Wahyu mimpin kita di dalam pujian. Mari kita mau tanggapi firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami
bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapa dalam surga, inilah kami di hadapan-Mu. Engkau yang paling kenal setiap pribadi, lepas pribadi yang malam hari ini ada di dalam Zoom online ini. Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu tercurah di dalam kehidupan setiap kami. Roh-Mu yang kudus selalu hadir dan menuntun kami untuk hidup di dalam Engkau. Apa yang kami dengar malam hari ini Tuhan menjadi rema dalam hidup kami setiap hari, yang menuntun kami untuk hidup berkenan di hadapan Engkau. Karena kami mencintai-Mu Tuhan, dan kami ingin menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah apa yang kami gumuli saat ini sungguh-sungguh kami hadapi dengan cara-Mu, dan tidak membawa kami jatuh ke dalam kesombongan. Tapi ajarkan kami untuk selalu rendah hati, Tuhan di dalam hidup kami, dan sungguh-sungguh menyatakan dalam diri kami sendiri bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman yang terkasih, saya kasih waktu untuk Anda. Saat ini bawa hidupmu kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, karena Dia hadir. Dia mendengarkan engkau. Dan dari pengajaran yang tadi diberikan, bagian mana dari dirimu, dalam dirimu yang sedang berproses? Katakan kepada Tuhan dan mintalah kepada kuasa Roh-Nya untuk menuntun engkau. Supaya engkau bisa hidup di dalam rencananya, dan sungguh-sungguh buka hatimu, meminta hikmat kebijaksanaannya, sehingga engkau bisa melakukan kehendak-Nya di dalam hidupmu. Lihatlah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Nah Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu.
Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita mau menyembah Tuhan. Oh, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, shikaralalalalalalala. Oh, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Oh, shikaralalalalalalala. Shikaralalalala bara 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 karal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 a. Shikaralabara ya rase. Oh, shikaralalalala ya la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 . Kinamara karaya lalalala. Haleluya. Haleluya. Shikarala kaya la karala bara karala bara karala la. Shikarala la. Shikarala la. Kiara la mashikara takara kara. Shikarala bara. Kina marakara la bashikarala bara. Shikarala bara. Shikarala bara. Shikarala bara. Ya Tuhan, kami mengizinkan Engkau untuk membentuk dan memproses kami, supaya kami boleh semakin indah di hadapan-Mu, supaya kami boleh semakin rendah hati serupa dengan Engkau ya Yesus. Ambil Tuhan setiap kesombongan kami, hancurkan Tuhan setiap pride yang ada di dalam diri kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa kesombongan. Mari Allah Roh Kudus, bentuk karakter kami, proses kami, supaya setiap orang yang melihat kami, mereka melihat kemuliaan-Mu. Mereka akan melihat bahwa Engkau Allah yang ada di dalam diri kami. Biarlah Engkau yang semakin besar di dalam kami, dan kami semakin kecil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu keras menegur kami, Engkau memberikan kami makanan rohani yang luar biasa. Biarlah apapun yang Tuhan yang malam hari ini kami boleh dengar, tidak kami dengar untuk kami lupakan. Tetapi apa yang boleh kami terima Tuhan, itu boleh bertumbuh dan berbuah. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi kesaksian buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk anak-Mu, Cik Maria, yang sudah mewartakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biarlah setiap doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Wisnu. Thank you Thank untuk you, Cik kegiatan. Maria. Thank Firman-Nya you. luar biasa. Terima kasih teman-teman ya, terima kasih. Sungguh memberkati. Kita mau pengumuman. Pengumuman, Cik Host. Ya, minggu depan tetap ada firman dengan tema apa ini? Heart detox. Pembicaranya oleh Bay Budi Kusumo dari PKKK Surabaya HSM, komunitas HSM. Tetap di jam yang sama, jam 7, Selasa 25 Agustus. Zoom meeting sudah dibuka 15 menit sebelumnya, jadi bisa mulai join, jadi tanpa harus mepet-mepet. Oke, next. Bagi intern komunitas, kita ada persekutuan doa bersama. Temanya dalam 17 Agustusan, merdeka atau mati. Nah, yuk. Kita mau jadi orang-orang merdeka atau orang mati. Nah, ini nanti akan dibawakan oleh Victor Michael Effendi dari HSM juga. Harinya Jumat 21 Agustus pukul 9. Meeting di Zoom juga, meeting ID-nya sama, password-nya juga sama. Cuman WL dan pewartanya berbeda. Oke, next. Ya, bagi saudara, Bapak, Ibu, Om, Tante yang merasa terberkati dan ingin memberkati, kami ada rekening, bisa ditransfer ke rekening yang ini yang tertera di sini. Oke, next. Ya, jangan lupa subscribe YouTube channel kita. Kita PDKI ada YouTube channel, ya, YouTube channel di subscribe supaya nanti kalau ada event-event apa nanti akan muncul ya. Oke. Oh ya, revisi jam 19, jam 7 malam ya, bukan jam 9 malam. Salah. Terus apa lagi? Wih, ya kita foto sesi saudara. Mari dibuka semua. Dibuka videonya. Yang foto Cik Host ya? Ya, oke. Semuanya dibuka kameranya. Dibuka kameranya. Sudah, saya hitung ya. 1, 2, 3. Cekrek. Lagi. 1, 2, 3. Ceklik. Oke, good. Terima kasih Cik Maria untuk sudah meluangkan waktunya, memberikan waktu yang terbaik untuk melayani kami. Jangan bosan-bosan melayani. Terima kasih untuk firman-Nya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah ikut firman malam hari ini. Ya, sama-sama. Oke, kita mau tutup persekutuan doa malam hari ini. Ya, sampai jumpa minggu depan. Yuk, kita mau nyanyi. Masih dalam 17 Agustus, kita mau menghormati bendera kita. Kita mau sama-sama nyanyi ya. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah. Pahlawan-pahlawanku merah putih. Merah putih di ujung tiang tertinggi
di Indonesiaku kini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa jam yang sama. Dah. Amit ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berkati, Ci. Tuhan berkati. Pembukaan diri kok. Berkati. Bye-bye. Bye. Oke, Dra. Soalnya luar biasa malam ini. Wisnu Apa? luar biasa, Wisnu. Ore. Apa putus-putus? Wisnu. Putri. Live. Luar biasa ya. Live. Minggu depan tugas lagi ya semuanya. Live. Perlu sampai Putus. tugas lagi. Ojo live saya kok. Putus. Sukses, bagus. Bravo. Oh, ini Cik Rainer nih. Tugas lagi ya. Wisnu apa Wahyu ya? Wahyu. Wahyu Wisnu. Wahyu. Terima kasih Mas Wahyu. Kalau jadi WL ganti nama Wahyu. Oh, pantes. Nama panggung ya. Sama B-nya Wahyu. Oh iya Pak Budi, nama panggung Pak Budi. Bagus Wahyu. Wisnu 1 bulan Wisnu terus ya. Wahyu. Oh iya, Mantap. maksudnya jadi umatnya 1 bulan terus. 1 semester ya enggak apa-apa. Gini WL CIK, aku jadi singere enggak apa-apa wes. Oke, deal. Deal. Deal, loh, Pak Budi langsung deal tuh lihat. Minggu depan yang Wisnu baru. Loh, Christine juga deal tuh katanya. Loh, berarti CIK minggu depan. Tidak boleh dirubah. Maksudnya Wisnu dan Wahyu tiap minggu. Nah, betul. Tinggal ganti hari ini Wahyu, minggu depan Wisnu, minggu depan Wahyu, minggu depan Wisnu. Sip. Pemusik sama WL Wisnu. Nah, gitu bagus. Setuju ya? Sama Setuju. Setuju, Are. terus besoknya Cika. Setuju, udah setuju. Setuju, Cika.